Kalau punya kontrakan, villa, ataupun punya bisnis, usaha penyewaan iPhone misalkan, yang lagi ramen ya, nyewa iPhone. Atau punya usaha apapun itu, yang sifatnya itu penyewaan. Misalkan penyewaan motor, penyewaan mobil. Nah, penghasilannya ini wajib dizakati nggak sih? Jawabannya tergantung. Kalau sudah mencapai nisabnya, maka wajib untuk dizakati. Kalau belum mencapai nisabnya, maka nggak wajib dizakati. Pertanyaannya adalah, berapa sih nisabnya? Nah, ini ada dua pendapat nih. Pendapat pertama, pendapat dari Syekh Wahbah Zuhaili, yakni nisabnya itu diserupakan, dikiaskan pada zakat perdagangan. Kenapa dikiaskan pada zakat perdagangan? Karena penyewaan ini serupa dengan perdagangan, yaitu menjual manfaat, gitu kan ya. Berapa berarti nisabnya? Yaitu 85 gram emas, dan juga usahanya sudah berjalan selama 1 tahun. Contoh, sebelum contoh, misal harga emas itu 2 juta, berarti nisabnya itu 170 juta. Misal saya punya usaha kontrakan, punya usaha penyewaan iPhone, saya mulai di tanggal 14 Syawal. Maka tanggal 14 Syawal di tahun selanjutnya itu harus saya kalkulasi semua tuh, harus saya hitung. Omsetnya itu dapat berapa? Nah, dikurangi dengan biaya operasional. Misal kalau kontrakan udah dikurangi, misalkan ada biaya perawatan, benerin pintu, benerin listrik misalkan. Atau kalau villa misalkan udah dikurangi dengan biaya upah penjaga villanya. Atau kalau bisnis penyewaan iPhone udah dikurangi sama biaya servis iPhone-nya misalkan. Nah, itu sisanya berapa? Kalau sisanya itu ada minimal mencapai 170 juta, maka itu wajib dizakati. Oh ya, 170 juta itu murni dari omset hasil sewa menyewa. Jadi harga kontrakannya, nilai villanya, harga iPhone-nya itu nggak perlu dihitung. Jadi murni dihitung itu omset dari penyewaannya itu berapa, dikurangi dengan biaya operasional, dikurangi juga dengan uang yang udah kita ambil buat kebutuhan sehari-hari kita misalkan. Nah, pokoknya sisa uang ada berapa, itu yang wajib dizakati. Kalau lebih dari 170 juta, maka wajib zakat. Kalau kurang dari 170 juta, maka nggak wajib zakat. Nah, misal sudah mencapai nisab, berapa yang dikeluarkan zakatnya? Yaitu 2,5%-nya, kayak gitu. Ada juga pendapat kedua, ini saya nggak tahu ya ini pendapat imam siapa, cuman saya dapat ini, saya baca dari buku fikih zakat kontemporer yang ditulis oleh Dr. Oni Sahroni MA. Di sana dijelaskan bahwa zakat dari hasil penyewaan ini diserupakan, dikiaskan pada zakat pertanian. Kenapa? Karena memang mirip. Miripnya gimana? Kalau petani selama beberapa bulan dia nyawah, nah habis itu dia panen. Nah, ini juga sama. Kita nih, saya punya kontrakan, nah, tiap bulan tuh kan saya panen, narikin uang tuh dari yang nyewanya kan, kayak gitu. Nah, berapa kalau zakat pertanian ini nisabnya? Yaitu 653 kilo beras. Kalau misal harga beras itu 15.000, berarti tinggal 15.000 dikali 653 sama dengan 9.795.000. Nah, kalau misal saya punya kontrakan 50 pintu misalkan, itu dalam setiap saya narikin tiap bulannya itu saya dapat 50 juta. Nah, itu udah lebih kan dari nisab tuh, udah mencapai nisab, udah lebih. Maka seketika itu juga saya wajib mengeluarkan zakatnya. Jadi kalau dalam pertanian itu nggak nunggu haul, tapi memang langsung ditunaikan zakatnya kalau memang sudah mencapai nisab. Berapa yang dikeluarkan? Yaitu 5%-nya atau 10%-nya. Loh, kok ada ataunya? Iya. Jadi 5% kalau misalkan dari hasil omset kotor. Misalkan tadi saya tiap bulan itu narikin uang kontrakan itu dapat 50 juta. Maka kalau langsung mau saya bayarin zakatnya tanpa saya kurangi biaya operasional, maka zakatnya adalah 5%-nya dari 50 juta. Atau bisa juga yang dikeluarkannya itu adalah 10%-nya. Kalau 10% ngambilnya dari mana? Yaitu dari uang 50 juta dan dikurangi biaya operasional. Misalkan dari uang 50 juta itu selama 1 bulan itu saya itu ada biaya
pemeliharaan, ada biaya pemeliharaan, ada ngebenerin pintu, ada ngebenerin listrik, ada ngebenerin keran misalkan tuh dari kontrakan itu. Jadi misalkan dihitung-hitung itu sisanya 40 juta misalkan. Nah ini masih melebihi nisab kan? Maka itu diambilnya 10%-nya karena sudah dari laba bersih. Jadi kalau dari laba bersih diambilnya 10%-nya, kalau dari omset kotornya diambilnya 5%-nya, kayak gitu. Kita pakai yang mana nih? Mau pakai pendapat pertama menurut Syekh Wahbah Zuhaili atau menurut pendapat kedua yang dikiaskan pada zakat pertanian? Itu boleh-boleh aja, silahkan dipilih. Boleh ikutin pendapat pertama yang dikiaskan pada zakat perdagangan, boleh juga ikut pendapat kedua yang dikiaskan pada zakat pertanian. Yang nggak boleh itu kalau nggak zakat gitu ya.